Oke, selamat pagi. Di video ini saya akan melanjutkan tentang IRR. Jadi IRR saran saya boleh menggunakan rumus yang ini dan satunya lagi, cuma memang di rumus ini mengharuskan cari tingkat suku bunganya 2. Nah, kemarin saya bilang coba-coba. Jadi saya kan sampaikan, coba ayo siapa yang bisa mencari IRR-nya, kenapa bisa dapat 17,57. Nah, di sini saran saya adalah menggunakan cara coba-coba. Kita coba ganti I-nya atau tingkat suku bunganya. Nah, jika kalian perhatikan di sini ini adalah kita masih menggunakan soal yang sama dengan MPV sebelumnya. Berarti investasi awal masih tetap sama 18 juta, cash flow masih sama 5,7 juta, tingkat suku bunganya nanti berubah. Nah, NPV-nya perhatikan di sini ini tingkat suku bunga, ini NPV. Perhatikan tanda kuning ini ya, ini akan berubah sesuai dengan saya ganti. Nah, yang saya minta adalah kalian cari em, dua suku bunga yang berbeda, satu positif, satu negatif. Cuma untuk memudahkan, coba cari yang negatif dulu. Nah, kemarin saya bilang, itu kan kemarin tanggal 28 Oktober. Nah, gimana kalau kita coba deh bunganya 28 Oktober. Ini saya ganti dengan 28 Oktober. Nah, hasilnya itu minus, NPV-nya itu udah minus. Cuma ganti lagi tingkat suku bunganya sampai dia mendekati antara minus dan plus gitu. Jadi coba ya kita ganti ke angka yang misalnya lebih kecil. Nah, kan masih minus nih. Jadi kalau kita pakai bunganya 27 dan 28% maksudnya. Ini saya tulis sembarangan dulu ya. Jadi disarankan itu bentar. Disarankan menggunakan suku bunga yang selisih satu aja supaya lebih gampang. Cuma sebenarnya bebas sih, cuma biasanya kalau saya saranin itu selisih satu. Jadi kalau pakai 27 temannya 28. Cuma kalau pakai 27 dan 28 seperti yang tadi kita coba, itu sama-sama negatif. 27 negatif, lalu 28 waktu kita coba, nah negatif juga. Jadi coba cari yang deketan, cuma satu positif, satu negatif. Atau kita coba random, misalnya pakai 11 ya, 11 dan 12 misalnya. Sebentar. Oh, ini error bentar nih. Kita coba 11 ya. 11. Nah, ini positif. Jadi, tapi kalau kita coba 12, coba 12. Nah, ini juga hasilnya positif gitu. Jadi sama-sama positif nggak bisa juga, harus cari satu positif, satu negatif. Nah, kalau bisa kita kerja pakai manual kan hitungnya agak lama ya. Jadi memang harus pakai Excel supaya bisa coba-coba. Nah, gitu. Coba-coba aja terus. Cuma ini saya udah karena udah dihitungkan oleh Pak Kris ada di modul. Kita perhatikan di slide selanjutnya ya. Pak Kris menggunakan bunga 17 dengan 18. Kata Pak Kris itu NPV-nya positif dan negatif. Nah, kita coba nih di sini benar nggak positif negatif? Kita coba deh. Ya udah kita coba ini dulu deh 16 sama 17 ya. 16. Nah, 16 itu NPV masih positif. Kita coba 17. Ini benar-benar random banget. Jadi kita coba-coba satu-satu. 16 itu positif, di sini kalian perhatikan. Nah, sekarang saya ganti jadi 17. Nah, kalau 16 dengan 17 itu juga masih positif juga. Cuma kalian perhatikan, 16 angkanya itu lebih besar, 663.000. Cuma kalau kita masuk ke 17 angkanya jadi makin kecil, 200-an aja. Jadi masuk ke angka 18 kan dia makin kecil ya, ke arah negatif dia. 18, nah dia udah negatif. Nah pas nih, berarti antara 17 dan 18 lah yang kita gunakan. Jadi ini saya ulangi sekali lagi ya, kenapa sih harus pakai 17 dan 18? Karena pas gitu loh, 18-nya negatif dan 17-nya positif. Jadi itu alasannya kenapa pakai ini. Nah, perhatikan ya, 17-nya positif nih, jadi NPV-nya di sini ditulis positif. Kemarin ada yang kerja pakai tabel bunga, Bu, saya boleh nggak kerja pakai tabel bunga? Bebas, cara apa saja boleh. Cuma kalau saya pakai ini, pakai Excel aja, karena untuk cara-cara selanjutnya itu nanti kita juga pakai Excel juga sih. Jadi sekalian aja. Terus kelemahan dari tabel bunga kalau dari saya pribadi adalah kita jadi apa ya istilahnya terpaku atau
bergantung dengan tabel bunganya. Jadi kita nggak bisa kalau nggak ada tabel bunga, jadi gimana kerjanya gitu. Jadi, usahakan pakai cara yang kita tidak bergantung dengan tabel bunga. Jadi walaupun nggak ada tabel bunga, kita tetap bisa kerja gitu. Nah, perhatikan di sini 17% itu jadi nggak apa-apa kalau mau pakai tabel bunga juga boleh, silakan bebas cara apa aja boleh asalkan hasilnya sama aja gitu. Nah, di sini, kita pakai bunganya nih 17% itu NPV 236.000 jadi ini yang dipakai 236.000 juga. Nah, nanti di sini misalnya pembulatan punya saya kan, 0,13 misalnya di sini 0,20 gitu ya. Nah, beda di koma-komanya aja nggak apa-apa gitu. Jadi, nggak masalah beda di koma aja apalagi cuma di belakangnya aja. Nah, terus kita 18-nya, nih saya ketik lagi 18-nya, itu bunganya 175 negatif kan. Nah, jadi di sini negatif juga. Nah, kalau sudah ketemu bunga 17%, terus apa, bunga pertama 17%, bunga kedua 18%, terus NPV yang pertama, atau diketik aja deh ya supaya lebih gampang. Kita pakai bunga pertama, saya pakai simbol ini aja deh. Pertama kita pakai rumus ini, simbolnya, nah di sini sih. Tingkat bunga, jadi ada P1, ada P1, dan ada P2. Terus ada C1 sama C2, C1, dan ada C2, C, C, C2. P1-nya berarti tingkat bunga pertama, kita pakai 17% tadi, karena dia positif. Sorry. Satunya kita pakai 18%. Nah, untuk C1-nya adalah berarti NPV 1. Maksudnya NPV dari yang 17%. Nah, ini kebetulan saya udah terlanjur yang 18% ya. Jadi saya copy paste dulu di sini. Ini untuk C2. C2 itu adalah apa namanya? NPV yang kedua dari tingkat suku bunga yang kedua. Jadi tingkat suku bunga yang kedua 18 berarti sorry. Sorry ya. Ini saya copy dulu hasilnya. NPV yang kedua dari rumus yang kedua. Oke. Oke. Nah, ini tanda kurung tuh artinya negatif. Nah, sekarang kita coba tadi yang 17. Itu ini sama saya copy paste juga. Sorry. Nah, jadi dapat satu NPV positif, satu NPV negatif. Nah, kalau sudah, kalian pakai angka-angka P1, P2, C1, C2 ini untuk kerjakan di rumus ini, gitu. Nah, jadi misalnya nih ya IRR. Ini saya buat di Excel. Jadi kalau misalnya agak berantakan ya wajar atau kalian mau buat bagus-bagus juga boleh. Jadi misalnya kalian catat dulu ini P1 kurang apa-apa lebih boleh, cuma yang ini saya buatnya sekaligus dulu ya dalam selnya. Jadi ini sama dengan perhatikan di sini dapat P1 kurang, jadi P1 itu dikurang. Kok nggak mau muncul ya? P1 dikurang. Bentar. Tuh, nggak mau. Ya udah perhatikan rumus yang di atas ini saja ya. P1 nih rumusnya P1 dikurang C1. Jadi P1 ini dikurang dengan. Nah, perhatikan ya di sini saya pakai kurung dulu. Kenapa? Karena yang namanya kita perkalian itu kan kurang itu nanti. Jadi harus kabataku kali bagi tambah kurang. Kita harus kerja yang kali dulu. Nah, makanya saya kasih kurung supaya nanti kita bisa kerja yang kali dulu. Terus P1 dikurang dengan C1
dikalikan dengan, nah ini juga sama, ini kita bagiin dulu ya. Jadi saya buat ini seperti ini, P2 kurang P1. P2 kurang P1. Nah, ini kan nanti dapatnya 1% gitu, jadi agak mudah. Dibagi dengan, nih C2 kurang C1. Perhatikan di atas ini ya, C2 kurang C1. Tutup kurung, terus tutup kurung satu lagi. Dah, terus saya enter. Oh, ternyata karena saya hitamkan dong. Bentar. Oke. Oke. Nah, ini hasilnya tadi yang udah saya hitung ternyata dapat 17,57. Nah, jadi caranya seperti itu ya, cara kerjanya. Nah, kalau misalnya nggak mau pakai rumus yang ini, mau pakai rumus yang satunya lagi juga boleh. Sama aja sih rumusnya. Nih, kalau kalian perhatikan, cuma dia balikin aja NPV 1, NPV 2 misalnya. Terus ininya juga sama. Kalau kalian perhatikan dengan rumus yang semula ya, ini kurang ini, itu sama aja sih posisinya dengan ini. Tuh, jadi dia tukar-tukarin aja posisinya sama aja sebenarnya. Jadi kalau kalian mau pakai yang ini boleh, eh maksudnya mau pakai rumus yang ini boleh, atau mau pakai rumus yang ini juga boleh. Sama aja, dua-duanya juga bisa dapat IRR. Atau kalian coba aja, nah boleh nih. Jadi kalau ini kan saya coba nih kerja pakai Excel untuk rumus yang ini ya, langsung di Excel. Nah, sekarang setelah kalian menyaksikan video yang IRR ini, coba kalian kerjakan menggunakan ini ya, P1, P2, C1, C2 ini. Em, Kerjakan ini, gunakan angka ini, kerjakan di rumus ini, tulis di kertas untuk, karena ini saya mau berikan poin tambahan lagi. Jadi bagi mahasiswa yang tercepat dan terbenar itu dapat poin tambahan. Nah, jadi yang dikerjakan adalah gunakan angka ini, masukkan ke rumus ini, tulis tangan, terus difoto ke WA seperti biasa gitu ya. Angkanya ini, gunakan rumus yang ini ya, yang kuning ini ya. Kan yang atas, sorry. Kan yang ini udah saya buat di sini, di Excel gitu. Yang ini kalian buat sendiri, coba hitung manual. Nanti kirim fotonya. Nah, ini apa? Yang selanjutnya ini saya hanya tambahan aja. Jadi kalau kalian mau kerjakan sekarang silahkan kerjakan. Ini tambahan aja. Ntar habis selesai kerjain baru dengerin aja lagi. Nah, jadi rumus NPV ini yang saya gunakan itu pakai yang tabel. Cuma kan tadi saya ada sampaikan, kita ada cara kedua ya, yaitu pakai rumus NPV yang menggunakan rumus dari time value of money. Nah, coba saya geser dulu. Nah, ini cara NPV yang pakai nilai apa rumus time value of money tadi yang present value annuity factor. Kalau mau pakai rumusnya juga boleh. Jadi tujuannya saya buat di Excel adalah supaya bisa coba-coba. Nah, sekarang misalnya nih saya pakai angka misalnya 11% gitu kan. Bentar. Nah, oke, masih positif ya gitu. Nanti kita misalnya coba lagi dengan 12%. Oh iya, masih positif juga ya. Nah, jadi sama, ini cara coba-coba juga. Cuma angkanya kan kita perhatikan nih, coba 15%. Oh iya, angkanya makin kecil. Coba lagi jalan terus. Ternyata sampai dapat 17. Oh, 17 ternyata angkanya makin kecil. Dan ketika coba di 18, angkanya jadi negatif gitu. Nah, jadi perhatikan polanya ketika ketemu soal, cari sampai dapat yang positif dan negatif. Ntar kalau misalnya udah dapat apa namanya, satu NPV positif, satu NPV negatif, ya udah masukkan aja ke sini. Oke, ternyata P1-nya tadi 17, P2-nya 18, ini NPV 1, ini NPV 2. Nah, IRR-nya sama. Oke, ini saja untuk rumus IRR. Kalau misalnya masih ada yang bingung, boleh ditanyakan di WA grup ya.